Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program yang telah kami kerjakan pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi yang berjudul Harvest Hub. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raihan Akbar Maulana dengan NIM akhir 001. Kemudian ada Imadi Chandra-Wijaya dengan NIM akhir 009. Selanjutnya ada Iputu Herdi Jurniawan dengan NIM akhir 033. Dan yang terakhir ada saya, IKD Edi Sintana dengan NIM akhir 138. Next, ya. Pertama di sini saya akan mulai dengan latar belakang, di mana sektor pertanian dan peternakan memiliki peran penting dalam pemenuhan pangan dan perekonomian. Namun masih menghadapi kendala seperti proses jual beli yang manual, keterbatasan akses informasi teknis, dan sulitnya memperoleh tenaga kerja serta konsultasi ahli. Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing, termasuk di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, website Harvest Hub dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang menyelenggarakan atau menyediakan layanan jual beli produk, alat, dan obat pertanian. Kemudian tersedia juga penyewaan tenaga kerja serta konsultasi pakar guna mempermudah akses layan dan meningkatkan produktivitas petani dan peternak. Next. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran umum sistem informasi berbasis website Harvest Hub. Yang kedua, bagaimana rancangan aspek keamanan secure requirement, secure design, secure implementation, dan secure testing dari sistem informasi yang telah kami buat. Next. Selanjutnya yaitu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kriteria atau gambaran umum sistem informasi berbasis website Harvest Hub. Kemudian yang kedua yaitu untuk merancang aspek keamanan, secure requirement, secure design, secure implementation, dan secure testing dari website sistem informasi Harvest Hub. Next. Kemudian untuk batasannya sendiri, kami di sini mengangkat 3 batasan, yaitu yang pertama karena berbasis website, perangkat lunak yang digunakan ini dapat dijalankan hanya di smartphone dan juga PC yang terkoneksi internet. Yang kedua ada pengembangan perangkat lunak yang singkat membuat adanya kemungkinan tidak semua fungsi yang ada dapat dilaksanakan atau bekerja dengan baik dan mungkin ada error pada fitur-fitur yang ada. Yang ketiga ada transaksi yang dilakukan hanya dapat dilakukan dengan cara konsultasi dengan konsultan. Selain itu, semua transaksi hanya bisa dilakukan dengan fitur cash on delivery atau COD. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi sistem, di mana perangkat lunak ini merupakan sistem terpadu yang dirancang untuk mendukung kegiatan pertanian dan peternakan melalui antarmuka yang ramah pengguna. Sistem ini akan menyediakan layanan jual beli hasil pertanian dan peternakan, pembelian alat dan obat, kemudian penyewaan tenaga kerja, serta konsultasi dengan ahli pakar. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengelolaan data pengguna dan produk dengan pembagian peran sesuai jenis pendaftaran, sehingga setiap pengguna dapat mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Next. Kemudian untuk aspek keamanan sistem informasi Harvest Hub sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu secure requirement, secure design, secure implementation, dan secure testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Chandra-Wijaya dengan NIM akhir 009. Nah, sekarang masuk ke secure requirement. Untuk secure requirement itu ada 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Sistem Harvest Hub berfungsi sebagai platform terintegrasi yang memfasilitasi jual beli produk pertanian dan peternakan, penyewaan tenaga kerja, serta konsultasi dengan pakar. Sistem mendukung manajemen akun pengguna, pengelolaan transaksi, manajemen stok, pencatatan riwayat aktivitas, dan fitur pencarian produk. Seluruh fungsi dirancang agar mudah digunakan, aman, dan dapat diakses oleh berbagai peran pengguna seperti pembeli, penjual, tenaga kerja, konsultan, dan juga admin.
Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mencakup antarmuka web yang responsif, ramah pengguna, dukungan lintas perangkat dan browser, serta performa sistem dengan waktu respon maksimal 3 detik. Sistem menerapkan enkripsi kata sandi, autentikasi, dan otorisasi berbasis role. Komunikasi aman menggunakan HTTPS, serta perlindungan dari serangan seperti SQL injections, XSS, dan juga CSRF. Next. Nah, masuk ke tahap secure design. Perancangan secure design pada sistem Harvest Hub ini menerapkan prinsip keamanan dengan desain sederhana melalui pembagian role yang jelas dan validasi input yang konsisten, atau economy of mechanisms. Sistem secara default memberikan hak akses paling aman kepada pengguna baru, menolak penyimpanan data jika validasi gagal, serta membatasi akses berdasarkan peran atau fail-safe defaults. Setiap akses dan aksi sistem selalu melalui proses autentikasi dan juga otorisasi, atau complete mediations dengan aturan keamanan dan desain sistem yang didokumentasikan secara terbuka atau open design. Keamanan ditegakkan melalui pemisahan hak akses dan persyaratan khusus untuk peran tertentu, separations of privilege, pemberian hak minimum sesuai peran, yaitu list privilege, dan juga serta pemisahan modul berdasarkan level otoritas, list common mechanisms. Seluruh fitur keamanan ini dirancang agar mudah digunakan sehingga tetap nyaman bagi pengguna, psychological acceptability, dan didukung oleh perancangan data berupa ERD, DFD, UCD, dan juga desain antarmuka sistem. Next. Nah, masuk ke bagian ERD. Di sini terdapat gambar ERD, di mana pada ERD desain data tersebut dibuat beberapa entitas sesuai dengan yang dijelaskan. Nah, pada ERD ini juga memiliki relasi antar entitas beserta kardinalitasnya. Next. Nah, masuk ke DFD atau data flow diagram. Di gambar terlihat ada beberapa entitas seperti ahli pakar, tenaga kerja, penjual, dan user. Nah, di bagian DFD sini tidak terdapat diagram konteks ataupun tidak ada store atau database-nya. Next. Nah, selanjutnya yaitu DFD level 0. Pada diagram level 0, proses ini telah dipecah jadi subbab dan juga telah diperinci kembali dari DFD sebelumnya. Misalnya pada user terdapat subbab dari konteks diagram yang meliputi proses cari barang, beli barang, masuk, dan di sini kita bisa memasukkan store atau tempat data disimpan. Next. Selanjutnya ada DFD level 1. DFD level 1 ini memperinci lagi dari proses DFD yang sebelumnya, yaitu yang pada level 0. Bisa dibandingkan dengan level 0, misalnya pada proses mencari barang dipecah lagi menjadi filter dan juga search barang. Next. Nah, selanjutnya ada use case diagram. Di sini terdapat gambar use case, yaitu e-commerce Harvest Hub-nya. Pada use case diagram sendiri terdapat 5 aktor, yaitu user, ahli pakar, penjual, tenaga kerja, dan juga admin. Di mana terdapat generalisasi, yaitu user dapat mewariskan kemampuannya kepada aktor yang lain. Pada diagram ini kita bisa lihat fitur-fitur apa saja yang akan didapat oleh masing-masing aktor. Terlihat pada gambar. Next. Nah, di sini masuk ke PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model ini adalah representasi teknis dari struktur basis data yang menjelaskan detail implementasi seperti tipe data, indeks, ukuran tabel, dan relasi kunci asing. Di sini terdapat beberapa tabel yang terlihat pada gambar, yaitu tabel kategori, tabel produk, tabel cart, tabel toko, hingga tabel alamat yang dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai secure implementation, di mana yang pertama ada source code, di mana aplikasi website Harvest Hub sudah kita masukkan pada repository GitHub yang dapat dilihat pada link berikut. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai website. Jadi langsung saja saya buka websitenya. Dan berikut adalah website Harvest Hub, di mana berikut adalah tampilan homepage-nya atau halaman berandanya. Di mana ada kategori, produk, dan ada service. Sebelum kita lanjut menyelusuri webnya, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Baik, sebelum login mungkin kita akan register. Nah, untuk fiturnya sendiri di sini kita harus memasukkan nama. Yang pertama ada
nama, email, dan juga phone number. Dan mungkin untuk passwordnya kita coba yang salah dulu ya, karena dari password sendiri kita sudah membuat keamanan itu dari segi simbol, huruf besar, huruf kecil, dan juga minimal 8 huruf. Kita lihat, coba yang salah dulu. Oke, sini keluar the password field must contain at least one uppercase and lowercase, dan juga ada simbolnya. Kita benerin dulu. Mungkin kita akan register sebagai buyer. Mungkin sebelumnya kalau misalnya kita tanpa email address dulu deh, biar aman. Nah, di sini jadi harus ada memasukkan, dan di setiapnya juga harus ada ya. Di sini juga harus diisi, phone number juga harus diisi. Sebenarnya kita coba register. Sebagai buyer. Oke, langsung dibawa ke halaman login. Kemudian di halaman login kita tinggal login aja sebagai password yang sudah dibuat. Oke, ini kita sudah login sebagai buyer, dimana langsung dibawa ke halaman utama dan kita bisa nge-search dari kategorinya, dari produk, dan juga ada servisnya di sini. Jadi ada tenaga kerja dan ahli bakar. Nah, di sini ada bintang-bintangnya juga. Kita mulai dari kategori terlebih dahulu. Ada kategori sayur. Ini lalu ada buah, dan seterusnya. Ada hewani, obat dan pupuk, peralatan, dan pakan ternak. Nah, selanjutnya kita coba cek di produk, di mana di sini ada bayam segar dan lain-lain. Kita coba untuk membeli salah satu produknya seperti bayam segar. Nah, untuk bayam segar sendiri ini ada, jika kita klik dia akan langsung ke halaman tokonya gitu ya, yang dijual, dan di sini menampilkan harga dan namanya, juga deskripsi dan gambarnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat tokonya, dan juga bisa add to cart seperti itu. Untuk tokonya seperti ini, dan ini tokonya dia jual apa saja gitu ya. Kalau misalnya kita mau beli bayam segarnya lagi, kita bisa add to cart saja. Nah, produk sudah ada di keranjang, jadi kita tadi beli daging ayam dan bayam segar. Dan kita juga bisa memilih untuk lanjut belanja atau lihat keranjang. Misalnya kalau kita lanjut belanja, kita akan balik lagi ke halaman utama dan ke pilih produk saja. Kita beli cangkul. Nah, kita lihat keranjang sekarang. Juga kita bisa langsung check out. Untuk check out sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa kita untuk sistem pembayarannya adalah COD atau cash on delivery. Jadi tidak ada memasukkan pihak ketiga ataupun dari website kita mengurus tentang pembayarannya. Di sini misalnya kalau nggak kita isikan ini identitas alamatnya, pasti disuruh isi. Nggak, kalau disuruh isi seperti ini. Permintaan pos kelurahannya, jabatan desa, kita bisa buat pesanan. Nah, langsung dia akan ke transaksi seperti itu. Di sini ada transaksi dan akan muncul ke sini lagi. Ukurannya juga kita bisa lihat di sini.
Kalau ini kita bisa ke wishlist juga untuk di service itu ada tenaga kerja, di sini ada tenaga kerja pertanian, panen dan lain-lain, dan dari klik itu dia akan langsung bisa chat atau download CV-nya. Kalau chat ini dia akan langsung ke WA seperti itu. Ahli pakar juga sama, ada di sini. Mungkin kita coba login sebagai penjual. Ini ada penjual toko pertanian maju. Langsung login saja. Oke, pertama langsung akan dibawa ke profil tokonya. Ada nomor telepon, ada email, ada tokonya, nama tokonya, dan juga di sini yang membedakan ada dua, ada profil dan dashboard. Di dashboard ini sendiri ada dashboard dari toko, di mana ada produk yang bisa kita masukkan new produk dan juga produk-produk yang sudah ada. Ini kita bisa lihat produknya, sudah jual bayam segar. Oh, sangat penting di sini. Ini bisa kita edit produknya, bisa ambil foto, selak kategorinya, harganya, dan deskripsi dan jumlah produk yang ada. Dan juga kita bisa menambahkan new produk. Sini. Ini misalkan kosong juga harus diisi ya, semuanya harus diisi seperti itu. Dan mungkin kita balik lagi ke yang utama. Oke, sudah semua sepertinya dari Harvest Hub ini sendiri. Kita balik lagi ke PPT. Selanjutnya ada secure testing, di mana yang pertama kita secure testingnya menggunakan vulnerability testing website, yaitu dengan menggunakan tools Arachne. Jadi Arachne ini sendiri adalah tools vulnerability assessment testing, di mana scanning, di mana dia akan melakukan scanning total dan auditing pada tiap parameter URL website dari Harvest Hub itu sendiri. Jadi setelah melakukan scanning selama kurang lebih 2 jam, itu kita menemukan beberapa severity. Jadi ada yang high, ada yang medium, dan ada yang low. Dari low sendiri kita menemukan 9, medium ada 3, dan high ada 1. Yang dimana di high sendiri ada cross-site request forgery di form login, dan medium severity-nya ada unencrypted password form di login juga, dan common directory. Dan juga di low severity ada private IP address disclosure, dan common sensitive file, dan missing X-frame option header. Dan itu kebanyakan di login juga. Dan di sini kita juga langsung melakukan pengecekan. Untuk high severity akan saya jelaskan di next slide. Namun untuk medium severity sendiri, untuk unencrypted password form ini sudah kita cek, dan di database sendiri juga sudah terenkripsi ya dari password itu sendiri. Dan untuk yang lainnya sama, sudah kita cek dan bahwa hasilnya aman dari yang kita cek. Dan untuk yang high severity, karena yang ini termasuk berat gitu ya, vulnerability-nya, cross-site request forgery, kita langsung coba manual untuk melakukan CSRF ini. Dan ini adalah selanjutnya ada informational severity, yaitu ada interesting response, HTTP only, karena belum kita hosting jadi hanya di HTTP, dan juga ada allowed HTTP method. Nah, selanjutnya di secure testing ada manual penetration testing, di mana ini kita melakukan proof of concept dari high severity CSRF yang tadi dari Arachne. Dan langsung saja di next. Nah, sini kita langsung membuat HTML form untuk melakukan CSRF, di mana CSRF ini kan dia ngambil token CSRF dari user yang asli gitu ya. Jadi kita mengirimkan link HTML ini ke user yang sebenarnya yang ada di website. Nah, untuk kita gunakan kredensialnya sebagai kredensial si attacker, jadi menggunakan email attacker dan password attacker. Itu jadi bisa masuk dengan kredensialnya si user asli, misalnya yang tadi Sentana,
user aslinya, tapi attackernya Maulana. Maulana ini login menggunakan kredensialnya si Sentana tadi, seperti itu. Dan sudah kita coba dari login POC ini sendiri, itu dia menunjukkan page expired dengan kode 419, yang dimana artinya server memblokir pengisian form input di luar website. Jadi serangan CSRF ini dinilai tidak valid dalam pengetesannya, seperti itu. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Herdi. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Herdi Juniawan dengan Demakir 033. Selanjutnya di sini kami melakukan manual penetration testing. Ya, dan yang pertama di sini kami menguji website dengan melakukan parameter tempering. Jadi pengujian keamanan ini dilakukan pada saat form register atau form daftar dengan menggunakan teknik yang namanya parameter tempering, yaitu dengan memanipulasi parameter pada request HTTP yang dikirimkan dari sisi klien ke server. Nah, pengujian ini itu bertujuan untuk mengevaluasi apakah aplikasi web memiliki mekanisme validasi dan kontrol akses yang memadai terhadap parameter yang sensitif. Khususnya di sini kami mencoba di parameter role yang berfungsi untuk menentukan tingkat hak akses pengguna. Nah, bisa dilihat pada tangkapan layar yang ditampilkan, terlihat bahwa di sini kami menggunakan aplikasi Burp Suite untuk mengintersepsi request dari user. Nah, di sini pada tangkapan layar yang sudah ditampilkan berisi request yang berisi beberapa parameter penting, diantaranya ada token, name, email, phone, dan juga password, dan juga role. Mungkin bisa di zoom. Yes, itu terlihat ada beberapa parameter di bawahnya. Nah, di sini kami dalam kondisi normal parameter role akan bernilai 2 yang mempresentasikan akun pengguna biasa atau user biasa. Nah, nilai ini dikirim secara otomatis melalui form registrasi dari sisi klien dan seharusnya tidak dapat dimodifikasi untuk menentukan hak akses yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya peneliti melakukan manipulasi terhadap parameter role dengan mengubah nilainya dari awalnya 2 menjadi role 1, yang dimana role 1 itu diketahui oleh sistem untuk mendefinisikan akun dengan hak akses administrator, seperti itu. Modifikasi ini dilakukan sebelum request diteruskan ke server dengan tujuan untuk menguji apakah aplikasi mempercayai input dari klien tanpa melakukan validasi tambahan di sisi server, seperti itu. Jadi tindakan ini merupakan bentuk parameter tempering yang berpotensi menyebabkan vertical privilege escalation apabila berhasil dieksploitasi. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada screenshot pada PPT ini, aplikasi memberikan respon berupa pesan the selected role is invalid, yang berarti pesan tersebut menandakan bahwa sistem telah melakukan validasi terhadap nilai parameter role yang diterima dan menolak nilai yang tidak sesuai dengan aturan registrasi. Nah, dengan demikian, upaya untuk mendapatkan akun sebagai administrator melalui manipulasi parameter tidak berhasil. Lalu hasil ini juga menunjukkan bahwa aplikasi telah menerapkan validasi di sisi server dan juga kontrol akses yang baik pada proses registrasi akun. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kami melakukan manual testing lagi, yaitu SQL injection pada login form. Yang pertama di sini kami menggunakan Burp Suite. Di sini kami melakukan pengujian SQL injection pada form login, dilakukan untuk mengevaluasi apakah website ini rentan terhadap serangan SQL injection atau tidak gitu. Meskipun tadi sudah di-scan menggunakan Arachne dan tidak ada
keterangan bahwa adanya SQL injection pada form login, tetapi di sini kami juga coba untuk SQL injection secara manual untuk memastikan apakah memang benar sistem yang kami buat sudah aman dengan SQL injection atau tidak, seperti itu. Nah, jadi tahap pertama yang kami lakukan untuk pengujian ini yaitu dengan menggunakan akun administrator yang sudah kami ketahui. Di sini terlihat bahwa kami memasukkan email address yaitu dewa@gmail.com di kolom email, dan juga pada bagian password kami menyisipkan payload SQL injection berupa petik OR 1 = 1 strip. Bisa di zoom. Nah, seperti itu. Nah, secara umum, jadi ini digunakan untuk menguji kemungkinan bypass autentikasi dengan memanipulasi kondisi logika pada query SQL. Sehingga nantinya query SQL yang dieksekusi, yang query passwordnya itu tidak diperlukan, bahwa kayak bernilai true walaupun kita memasukkan parameter yang tidak sesuai sebenarnya, seperti itu. Lalu berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tangkapan layar di PowerPoint, aplikasi memberikan respon berupa the provided credential do not match or record. Berarti respon ini menunjukkan bahwa sistem tidak mengeksekusi input sebagai bagian dari query SQL secara langsung, melainkan validasi dan mekanisme pengamanan tambahan pada proses autentikasi. Dengan demikian, upaya bypass login melalui teknik SQL injection manual tidak bisa dilakukan atau tidak berhasil dilakukan. Mungkin selanjutnya, next. Nah, selain itu kami juga coba melakukan SQL injection dengan otomatis menggunakan tools yang bernama SQL Map. Di sini SQL Map itu digunakan untuk menguji parameter input pada endpoint post atau login yang termasuk parameter email dan password, serta mengamati bagaimana aplikasi merespon berbagai teknik injeksi secara otomatis. Nah, berdasarkan output yang diberikan oleh SQL Map yang ditampilkan pada screenshot, aplikasi tersebut tidak menemukan parameter yang dapat dieksploitasi. Di sini pada screenshot terlihat bahwa adanya pesan all test parameter do not appear to be injectable, yang menunjukkan bahwa semua parameter yang diuji telah dilindungi dengan baik dan tidak rentan terhadap serangan SQL injection. Mungkin next. Selanjutnya di sini juga kami menguji pada bagian fitur pencarian yang ada pada bagian home atau search bar. Dan kami juga sama menggunakan tools yang bernama SQL Map. Jadi pada pengujian ini kami menggunakan SQL Map itu sebagai bantu otomatis untuk menguji endpoint dari cari atau pencarian search bar. Jadi berdasarkan hasil pengujian, di sini terlihat bahwa pada tangkapan layar, SQL Map memberikan respon all test parameter do not appear to be injectable, yang berarti pesan ini menunjukkan bahwa parameter cari tidak rentan terhadap SQL injection. Seperti itu. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang telah menerapkan mekanisme pengamanan yang memadai pada fitur pencarian. Next. Baik, mungkin terakhir kesimpulan berdasarkan hasil pengembangan dan juga pengujian keamanan sistem informasi yaitu Harvest Hub, dapat disimpulkan bahwa platform e-commerce berbasis web untuk sektor pertanian dan juga peternakan ini berhasil diimplementasikan dengan memperhatikan aspek keamanan sistem informasi. Nah, sistem yang telah menerapkan prinsip-prinsip secure design seperti economy mechanism, fail-safe default, complete mediation, dan lain-lain yang tercermin
dalam struktur yang jelas. Nah, validasi serta pemisahan hak akses antar pengguna. Vulnerability testing menggunakan Arachne mengidentifikasi 17 isu yang terdiri dari 1 high, 3 medium, 9 low, dan juga 4 informasi severity. Namun, pada penguji penetrasi manual membuktikan bahwa sistem memiliki mekanisme pertahanan yang efektif, di mana serangan CSRF berhasil diblokir dengan respon 419. Dan juga upaya parameter tempering ditolak dengan pesan the selected role is invalid yang sudah saya jelaskan tadi. Dan pengujian SQL injection pada fitur login dan juga set bar menunjukkan hasil yang nihil pada aplikasi SQL Map. Jadi secara keseluruhan Arfas Hub ini sudah menunjukkan sistem keamanan yang kuat pada fitur-fitur kritis seperti autentikasi, otorisasi, dan juga pengelolaan data, sehingga mampu meminimalkan risiko serangan SQL injection, CSRF, dan juga broken access control yang berupa ancaman serius bagi aplikasi web. Selanjutnya, mungkin ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan ini, sehingga laporan ini menjadi sudah selesai. Sekian dari kami, mungkin akhir kata saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan dan juga kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Untuk itu kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.